Yo, halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Cosplay Room. Dan di sini KJ bersama dengan siapa ini? Dengan nama asli atau nama nick Facebooknya? Maunya gimana? Boleh dua-duanya, Boleh dua-duanya. Jadi namanya siapa? Perkenalkan, namaku Tawi Toria. Kalau di cosplay namanya Himawari Ai. Himawari Ai. Buset, namanya Tawi Toria. Toria. Emang asli keturunan Jepang Toria? Toria. Bukan. Itu malah dari bahasa Sanskerta. Sanskerta. Oh ya. iya. Tawi itu kalau bahasa Jawa, untung aja orang Jawa. Artinya hari ya itu ya. Hari Rebo ya kalau nggak salah. Iya. Rabu Wage. Aja juga kalian Rebo Wage sih kebetulan. Coba dicek deh 29 Juli. Asli aja juga Rebo Wage. Nah, jangan salah ya, ini lagi bahas tentang cosplay. Ya, kembali lagi ke pembahasan. Ya. Nah, tadi nama kan udah. Nah, kasih langsung mau tanya, dimulai dari kapankah cosplaynya Tawi ini? Saya mulai cosplay tahun 2015. Itu waktu masih jadi maba ya. Terus maba 2015. Iya, maba 2015. Baru lulus dong sekarang kalian? Iya, baru lulus. Lulus 2015 baru jadi maba. Iya. Terus cari cosplay. Kegiatan di luar dan dalam kampus lagi aktif-aktifnya kan. Lagi kalau maba aktif-aktifnya. itu. Berarti dulu kuliahnya di mana? Kalau boleh tahu? Kuliahnya di UPI. UPI Bandung. Di Bandung. Ya. Jadi mulai jadi maba nyari kegiatannya cosplay. Kenapa nggak ngambil kegiatan unit Jepangan gitu? Lebih tertarik ke cosplay. Ke cosplay. Kenapa? Ya karena asik aja gitu, bisa jadi karakter yang kita suka gitu kalau cosplay. Terus kan belajar mengenai apa baju, pembuatan apa craft cosplay gitu kan ya, wig segala macam, make up juga. Banyak banget pokoknya dari cosplay itu. Jadi tertariknya di situ. Ya. Kalau boleh tahu Kak Zee ya, mulai senang cosplay kan 2015 nih. Ya. Event pertama yang didatengin apa? Event pertama itu yang paling dekat dari kampus UPI kan. Ya. Di event Yamato Damashi itu. Oh ya, STBA Yapari ya? STBA Yapari. 2015, kalau KJ itu 2000 berapa? Kita KJ lihat dulu ya. KJ itu Yamato Damashi ketiga kalau nggak salah 2011. Udah lama banget dong. Ya, soalnya yang Yamato Damashi 1 KJ udah pernah ikut, Damashi 2, Damashi 3 berarti kalau misal 2015 itu sekitar Yamato Damashi 6 atau 7 kali ya. Kenapa di situ mulai turunnya? Kan di UPI juga ada kali ya kegiatan cosplay untuk lomba-lomba cosplay gitu kan di UPI juga ada kalau nggak salah. Iya ada, tapi belum berani karena kan ya takut dihujat teman satu kampus gitu. Iya itu sih, kan lebih bebas kalau di luar kan ya. Jadi ikutnya di luar dulu, ke event-event yang ada di luar kampus dulu. Oke. Nah, kalau KZ bertanya sekarang ya. Tadi kan pertanyaannya kan standar nih. Ya. Masih dasar. Karakter pertama cosplay dari Tawi apa? Waktu pertama. Dulu sih nggak berani cosplay cewek ya, karena saya kurus dan ya kurus banget lah dulu mah. Sekarang ya nambah 13 kilo. 13 kilo. Oke. Dulu karakter pertama itu dari anime Bleach. Dari anime Bleach siapa? Ya, Hitsugaya. Toshiro Hitsugaya. Hitsugaya Toshiro ya, jadi kapten 10 ya, 10. Batalion 13. Ya. Kenapa milihnya dia coba? Karena perawakannya kan kecil juga ya, saya kecil. Oh kecil ya. Karena tinggi minimalis ya. Minimalis. Oke. Terus yang kedua keren, jadi pengen sekeren Toshiro Hitsugaya gitu. Itu lengkap sampai katananya semuanya. Ada fotonya nggak nih? Kalau ada fotonya nanti ditampilin aja. Boleh. Nanti biar editornya susah lah. Siap. Ya, tampilin foto ya kan? Boleh ada banyak foto-fotonya waktu jadi Hitsugaya. Banyak. Oh, nanti bisa dicoba nih. Nah, sekarang gini. Kasih temanya ini adalah Vocaloidan. Ya. Jadi tadi itu cuma kita intro awal lah. Awal supaya apa ya? Supaya kita tahu dulu. Tapi kan mulai cosplay 2015 nih. Ya. 2015 itu baru mulai cosplay. Ya kan? Temanya Kasih itu adalah pengen mencari cosplayer yang bertemakan Vocaloid. Ya. Cuman jadi ini ada disclaimer dulu nih ya buat sobat KZ-nya. Kenapa sih kok
Vocaloid kan bukan cuma Miku doang, pasti banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jawabannya adalah ini posisinya KJ dalam keadaan pandemik ya. Jadi karena pandemik, KJ nggak bisa bawa seluruh cosplayer yang temanya Vocaloidan. Padahal di dalam list itu udah banyak, kayak misalnya KJ aja kan pernah cosplay jadi Kamui Gakupo. Gakupo itu Vocaloid tapi di luar Vocaloid. Iya. Karena Vocaloid yang intinya itu kan kayak Miku, Rinlen, terus Kaito, terus ada Gumi, ya, Gumi juga. Terus siapa lagi sih? Masih banyak kan Vocaloid lainnya. KJ tuh pengen munculin setidaknya untuk yang dianggap Vocaloid tapi bukan Vocaloid ini muncul kayak Gakupo-nya, terus ininya teman. Karena pandemik, terus juga kemarin baru tahu ternyata Tawi nggak di Bandung lagi ya, kerjanya. Tidak di sini lagi. Tidak di sini, akhirnya konten ini ketunda lumayan lama. Harusnya ya ini tampil tuh di bulan Mei kita malahan. Oh iya. Tapi setelah lulus itu ya. Setelah lulusnya Tawi, jadi pengen cepet-cepet beres gitu loh. Nggak taunya udah keburu pandemi, kita nggak bisa inilah ya, nggak bisa ngobrol-ngobrol juga, susah. Tambah harus ada protokol kesetanan ya kan. Itu emang harus diikutin kan. Harus diikutin, apalagi sekarang juga masih gitu kan kondisinya. Ya udah. Jadi obrolan tentang Vocaloid itu baru dimulai sekarang. Jadi KJ tuh pengen tahu banget yang namanya Vocaloid ini sebenarnya apa? Vocaloid itu menurut saya ya suatu perangkat lunak yang menghasilkan suara nyanyian gitu. Oh, program ya, software. Program kayak software kayak gitu kan. Voka itu vokal. Vocaloid ya, vokal ya. Gitu. Vokal Android berarti kan. Seperti itu. Nah, jadi KJ tuh nanyain ini karena KJ cosplayer pasti nanyanya ke cosplayer lagi. Yeah. Nah, mungkin dari sini KJ nantinya bakal coba nanyain juga ke band-band yang bawain lagu Vocaloid. Kalau di Bandung itu yang pernah bawain lagu Vocaloid ini si siapa namanya, Bang Titan ya, Heno Moheji. Nah itu juga pernah bawain Vocaloid tuh. Nanti mungkin dari sini KJ bakal coba tanya ke sana, siapa tahu bisa tanya. Udah nyebut nama sih, nggak apa-apa lah, mudah-mudahan aja orangnya nonton gitu kan. Nah jadi yang kemarin pengen diundang juga supaya sobat KJ itu tahu pengisi dari Vocaloid ini ada siapa aja kan, selain Miku ada siapa aja. Nah pengen dimunculin semua. Nah berhubung sekarang Tawi yang ada di sini, Nazib punya sebuah kepenasaran yang luar biasa gitu loh. Boleh. Kenapa cosplayer yang mulai tahun 2015 bawainnya harus Vocaloid? Karena tertarik sama sih, karena tertarik juga sama karakternya. Tertarik atau ada yang meracun mungkin? Ya. Ada sih orang terdekat. Orang terdekat. Yang memberi dukungan. Kan sebelumnya kan cross dress terus ya, jadi karakter cowok terus. Gak berani karakter cewek ya karena takut dihujat. Orang terdekat ini tadinya senang karena karakter cowoknya atau gimana? Karena dia tertarik sama karakter Mikunya. Oh, tertarik sama karakter Mikunya. Kirain tertarik sama karakter cowoknya, kan serem juga. Nah, itu serem juga. Oke. Jadi tertarik sama Miku. Iya. Terus setelah dikasih referensi karakternya, berminat gitu. Iya, berminat. Mulai bawanya kapan tuh? Tahun 2019 itu. Buset, 2019 mah udah enak dong kostum-kostumnya berarti. Ya, alhamdulillahnya udah gampang sih mau nyari-nyari referensinya. Terus ya kebutuhannya juga gampang kan, sekarang udah ada satu yang disebutin ya sih. Di FGB itu kan forum jual beli banyak. Lebih mudah dicari juga. Terus kalau wig juga sekarang udah banyak ininya gitu ya. Kendalanya sih di mental aja sih, soalnya Hatsune Miku itu kan hampir setiap orang tahu ya. Waifu siapa sih yang nggak tahu Hatsune Miku? Ya waifu sejuta umat gitu ya itu. Sejuta umat. Iya, siapa yang nggak tahu sama Hatsune Miku? Akhirnya berkat dukungan dari orang terdekat juga ya, Samuan lah. Akhirnya berani gitu buat bawain Miku. Oke. Karena dukungan mental dan motivasi. Terus itu berarti kalau misalnya selama ini kan cosplaynya cowok nih. Iya. Berarti kalau misalnya Miku ini berarti karakter wanita pertama ya di cosplay? Iya, karakter wanita pertama. Dan langsung dilombakan gitu. Langsung dilombain. Lombanya ngapain? Lombanya perform. Iya, nanti boleh ditampilkan. Ada videonya sudah di sini. Oh, videonya udah ada. Jadi
nanti kita sambil ngobrol kita akan perhatiin. Ini ngapain aja di sini nih? Di video ini ngapain aja nih? Saya ikut perform dance-nya. Iya. Jadi bawain lagu Miku satu album gitu? Iya, enggak. Lagu aja. Kan ada waktunya cuma 3 menit kalau lomba perform itu kan. Ya bilang aja ke panitianya gitu. Saya mau bawain satu album gitu. Lagu apa itu? Lagunya itu lagu Anamaguchi Fate Hatsune Miku. Anamaguchi Fate Hatsune Miku. Oke, itu perform tuh nggak sampai satu album kan? Enggak lah, kan tiap perform itu cuma 3 menit kan tadi. 3 menit, terus sebutin 3 menit. Kalau misalnya itu disuruh satu album ada yang ingat? Aduh, itu kayaknya jurinya juga udah pada pulang. Bosan. Dulu jurinya siapa? Masih ingat? Dulu jurinya ini Bang Kancil. Kancil? Iya, Bang Kancil sama Bang Heru Yamato. Sama Yui. Iya, tahu. Bisa 2 orang saudara-saudara ya. Yui. Ya, kita lanjutin ya. Ini kita sudah bergeser segmen. Udah puas lah cosplaynya gitu. Karena Kaje pengen lebih ke Vocaloid-nya sesuai dengan yang Kaje pengen tahu lah. Ya. Oke, kita mulai dulu dari hal yang paling kecil. Lagu favorit di Vocaloid apa? Yang judulnya Mel, yang Melet. Bukan. Iya, Melt ya, tahu loh. Meltdown. Atau apa sih Meltdown? Kenapa dengan lagu itu, Pak? Ada apa? Ya, tertarik ke video klipnya sih, tapi lagunya juga mendukung gitu tentang cewek yang apa ngejar-ngejar cowok itu loh. Dia direspon itu, pokoknya kayak. Jadi ini cosplay Miku nih, aduh balik lagi ke cosplay. Jadi karena mau ngejar doi gitu. Ya enggak juga, pengen juga direspon intinya. Pengen dilihat itu pasti cewek pengennya dilihat kan sama orang sama yang disuka. Asik. Jadi termotivasi dari situ gitu. Sesuai lah sama lagunya, suka banget. Selain lagu Melt ada lagi? Ada yang selalu bikin semangat, itu judulnya Zenbon Sakura. Zenbon Sakura itu mah lagu lumayan lama ya? Iya, lama. Kenapa kalau Zenbon Sakura? Karena beatnya sih yang cepat gitu, beatnya cepat. Dia bikin semangat gitu. Kalau misalkan mau mulai hari itu ya lagu Zenbon Sakura cocok menurut saya. Zenbon Sakura. Oke. Kalau begitu, ini lagu kan udah. Ya. Tadi masalah vokalnya juga udah. Dari semua tokoh Vocaloid, ya selain Miku ada nggak karakter yang disukai? Ada, yang kembar itu yang cowoknya. Oh ininya, adiknya Miku berarti ya? Kan ya. Kalau Miku tuh 01, ngomongin 01, ini 01-nya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ditempel atau nggak dipakai? Ada, di sini tuh. Oh iya makanya nggak kelihatan. Jadi Rinland itu kan berarti 02 ya? Ya. Kembar. Nah, yang saya bingung tuh sebenarnya Vocaloidnya ada berapa sih? Ada siapa aja gitu? Terus urutannya mana duluan nih? Yang pertama itu Hatsune Miku ya. Hatsune Miku. Yang kedua Rinland itu. Rinland. Terus yang ketiga? Kaito. Masuk Kaito ke ketiga? Kaito ini. Nah terus kalau kayak si Megurin Luka ini gimana nih? Ini belakangnya ada nih. Dia top 03 loh. Dia 03 loh. Ini waifunya Kaze loh ini. Megurin Luka dulu, terus Kaito ya. Baru Kaito 04 gitu. Kurang tahu juga. Nah jadi buat sobat Kaze yang tahu tentang Vocaloid, kalian komentar di bawah, karena kita takutnya ntar ada yang paham tentang Vocaloid kan kita dihujat nih, kan ngeri. Nah, jadi ngerinya itu di situ ya. Iya. Jadi Kaze bakal ngasih disclaimer dulu. Harusnya Kaze bawa yang lebih di bawah Tawi ya, yang 2010 ke sini biasanya lebih ngeri-ngeri lagi tuh, cosplay Mikunya lebih serem-serem lagi. Iya. Cuman Kaze salut sama Tawi berani bawain tema Vocaloid terus sampai detail, ini sampai ke ininya detail, kostumnya detail. Itu ngeri banget loh 2019 men, langsung berani bawain Hatsune Miku ya. Gimana perasaannya bawain ini loh, apa namanya Vocaloid terus langsung waifu sejuta umat gitu, langsung perform. Benar-benar apa ya, mental sih yang paling penting. Kalau misalkan ya baju segala macam kan bisa lah dicari di FJB, tapi kalau misalkan ya pembawaannya itu takut apa ya dipandang kurang apa kan. Kalau
waifu 1 juta umat itu kayak dilihat bener-bener kan detailnya. Bener-bener diperhatikan saya juga untuk menghindari hujatan. Meskipun masih banyak orangnya juga. Apakah berani turun di event sekelas AVA atau langsung Indonesia Comic Con gitu? Kalau sebagai pengunjung berani. Kalau misalnya langsung performance belum berani sampai sana. Kenapa nggak berani? Nekat dong, yang penting nyoba dulu gitu. Boleh. Dulu kan ada tuh di AVA pernah cosplay Miku Racing, itu kan dia totalitas banget, tapi jadi pengunjung sih. Habis itu jadi apa namanya? Jadi pusat perhatian orang. 2015 dia. 2015 atau lupa aja 2013 gitu ya. Berarti udah lama juga ya. Miku Racing tuh. Itu kostumnya kan agak sedikit Miku Racing tuh. Itu. Orang tuh dari pertama lihat tuh udah ngelirik semua ya. Ada yang salah, jadi pusat perhatian. Nah, kalau Tawi mungkin siapa tahu mau coba turunnya langsung ke performance itu, tapi di AVA gitu. Atau di ICC atau di apa sih namanya? ICGP gitu. Iya, tertarik soalnya kemarin perform sekali langsung juara itu kayak muncul ketagihan. Wah, pengen perform lagi, pengen belajar lagi, pengen ya lebih mendalami lagi. Soalnya sedikit info nih, Indonesia Cosplay Grand Prix itu membuka peraturan kalau dari Vocaloid itu kan boleh masuk untuk performance. Nah, yang harus di cosplaykan itu kan harus 2 orang. Kalau misalnya mau turun ICGP, misalnya mau ngambil tema apa? Vocaloid kan banyak. Iya, Vocaloid sama Miku sama Kaito ya. Sama Kaito. Gitu. Oh, Romeo and Cinderella. Kalau Kazema ya bawanya pasti bawa Rinland. Yang Servant of Evil. Nah, itu mau dibawanya, soalnya itu masih ada jalur ceritanya panjang. Tapi kalau Miku sama Kaito menurut Kaze udah terlalu banyak karena di WCS sendiri itu udah pernah ada yang nurunin Romeo Cinderella. Jadi ada kesempatan nih Tawi turun ke WCS itu online juga berarti cara ini. Oh enggak. Udah enggak lah. Siapa tahu nanti 2021 jangan online terus lah. Kalau online terus 2020 kita para cosplayer ini kekurangan event Bu, jangan bener. Pengennya 2021 tuh tetap ada lagi. Siapa tahu nanti pas seleksi turun sama partnernya siapa gitu, mungkin yang racuninnya ini nanti turun harus ya jadi Kaito-nya gitu kan. Iya, harus. Suruh turun itu ICGP biar dia merasakan gimana caranya di press batur gitu. Tapi untuk kostum ini masih pesan atau udah jahit sendiri? Pesen, saya pre-order. Masih pre-order. Tapi kalau WCS memang harus buat sendiri sih. Ya itu jadi belajar juga kan? Belajar juga cara jahit. Terus sekarang hitungannya udah enak. Yang ininya kan tinggal ini print berarti. Iya, print. Kalau dulu tahun 2010, 2013 itu belum tahu kan? Belum. Miku yang dulu muncul tuh kayak gimana? Belum. Jadi kalau dulu yang kasih tahu nih ya. Wig Miku itu panjangnya pasti 3 meter. 3 meter? 3 meter. 3 meter tuh dia sampai belembreh ke bawah-bawah loh. Sampai ke bawah-bawah. Dan di situ kalau misalnya ini kan kuncirnya dilepas aja, bisa dilepas dikit aja. Coba contoh aja satu. Nih buat ngasih tahu. Nah, dilepasnya kan klip gini. Iya. Kalau dulu mah enggak. Dulu enggak? Jadi diikat sendiri, Bu. Yang 3 meter itu diikat sendiri. Diikat sendiri. Wow. Jadi nanti dia dipas-pasin, terus 3 meter itu ya panjang aja ngelembre ke bawah. Dan bentuk si wignya nih kan, kalau aja ini kan sekarang wig, sekarang bahannya udah standar. Iya. Ini lah bisa anti statisnya tuh panasnya dicatok. Kalau dulu tuh kayak bahan apa namanya? Tali rafia gitu. Hah? Mirip kayak gitu lah. Pokoknya kusutnya tuh kalau gini kan kusut masih bisa disisir. Kalau dulu mah udah kusut ya digunting. Iya. Atau sayang, harganya juga pasti ya, beda. Harganya juga murah kok. Murah. 1 koma. 10 kali lipat. Ini cuma 190. Dulu tuh ya 10 kali lipatnya, terus nggak bisa disetrika, nggak bisa diapain, sedih banget lah pokoknya. Luar biasa perjuangan cosplayer dulu. Cosplayer dulu lebih gila. Dan ini nih detail yang di tangan ya, coba nih. Ini kan detailnya ini kan sekarang udah print nih. Ya. Ini udah di print semua nih. Print Kalau dulu itu tuh cosplayernya lebih serem.
antara di bordir itu paling mahal kalau dulu ya. Kalau sekarang bordir tuh bisa ada bordir komputer, ada bordir ini harganya mungkin yang sekarang bilang murah karena mereka cosplayernya udah juga kan, bukan masalah banyak, udah pada kerja. Nah dulu cosplayer 2010 ke sini pada kuliah, bordir yang seginian itu bisa sampai 200-300 ribu ya, kan beda warna. Oh iya, beda warna nih hitungannya. Kalau sekarang seginian itu bisa cuma 80 ribuan, 70 ribuan kalau mau bordir. Terus sekarang print ini lebih murah lah hitungannya, lebih murah apalagi udah jadi satu kostum bread mungkin bisa jatuh 300 sampai 700 ribu tuh udah dapat satu set kostum. Kalau dulu kostumnya masih di bawah standar, harganya di atas 700. Asli, kayak misalnya beli ini yang di tangan ini, kita beli kulit imitasi di Kecos. Tahu kan di Kecos maksudnya dijahit tangan. Jahit satu-satu. Harus bisa ngejahit ya berarti. Iya, jadi meskipun kostumnya kita beli di orang, kan polos nih, warnanya kan polos, ini warnanya polos. Nah, si hitam polos ini dijahit satu-satu, Kecos. Ya ampun. Ngeri kan? Makanya tadi Kak dari awal tuh bingung ketika pas Tawi bilang mulai cosplay tahun 2015, 2019 langsung bawain Miku. Nah, Miku ini satu karakter yang kayaknya biasa aja sih. Cuman kalau yang cosplayer bener-bener cosplayer, ini karakter yang sakral. Iya, udah lama banget. Udah banyak yang tahu intinya. Makanya kalau Tawi turun cosplay di tahun 2010-an, mungkin bisa lebih paham karakter Miku ini sengeri apa gitu. Dan orang-orang bilang pasti, wah Miku nih keren nih dan lain sebagainya lah. Ya, oke. Tadi udah nanyain tentang cosplaynya udah, terus pengalaman cosplay. Jadi ini sebenarnya bincangnya itu temanya tentang Vocaloid. Cuman kayaknya nggak bisa lebih detail ya, karena tadi udah nonton sendiri lah ya dari awal gimana, terus kendalanya apa, dan di sini cuman Tawi sendirian, harusnya lebih banyak. Jadi informasinya bisa lebih tergali, harusnya sih kayak gitu kan. Cuman karena belum maksimal dari pandemik, mudah-mudahan nextnya bisa ngajak teman-temannya nih. Ya boleh, nanti dihubungin. Kira-kira kapan nih? Kalau bisa bulan depan deh. Bulan depan, jangan sebutin bulannya ya, nanti ketahuan ini kita rekamannya kapan nih. Makanya kapan? Kayaknya sih untuk bahasan kasih segini dulu deh ya, cukup nggak? Enggak, bentar. Boleh gantian nggak, kan dari tadi Bang kasih terus nih yang nanya. Wah, boleh nggak nih? Boleh. Mau nanya apa nih? Saya yang nanya. Oh, tentang Vocaloid ya. Apa sih? Nanya balik, siap. Oke. Apa sih lagu yang Bang Kazi suka dari Vocaloid? Khususnya Miku. Yang lain enggak yang lain ya? Yang Miku aja dulu. Yang Miku aja dulu. Kalau Miku Kazi senangnya yang Aiko Toba. Soalnya dulu itu mau kenangan sama mantan sih ya. Aduh. Aiko Toba. Tapi sekarang bersemi lagi gitu sama yang lain. Oh iya, boleh. Aduh. Boleh disebutkan penggalan liriknya gimana? Penggalan liriknya gimana ya? Itsumo boku no nari nate no. Lupa lagi dong. Nggak ingat liriknya, tapi tahu itu lagunya Aiko Toba. Terus selain Aiko Toba ada lagi? Ada lagi apa tuh? Boleh dong. Romeo and Cinderella. Iya, saya juga suka ya. Kenapa? Kan jauh loh, Romeo sama Cinderella. Harusnya Romeo sama Juliet, Cinderella sama pangerannya gitu kan. Kita suka aja. Kok saya yang ditanya? Dibalik ya. Oh iya, benar juga. Kan yang berpertanyaan kan saya. Oh, benar. Jadi hostnya Miku sekarang ya. Oke, siap. Selain itu ada lagi kok. Apa? Tapi di luar Miku ya. Kalau Miku cuma 2 itu doang yang Vocaloid lah berarti. Vocaloid kasih lebih senang dari Megurine Luka karena itu kalau dibilang ya berarti ininya Kaze lah, waifunya Kaze. Kaze tuh ada figurnya sampai punya. Bentuk kecintaan terhadap. Iya, bentuk cinta terhadap Megurine Luka. Jadi Kaze tuh kenapa ya senang sama Megurine Luka tuh dari tipikal muka tegas banget gitu kan. Berarti suka tipe-tipe cewek yang strong gitu ya wajah. Iya. Cuman yang sayangnya ya terakhir nggak gitu. Yang sekarang gitu juga sih sebenarnya. Ada aku fotonya tapi nggak mau dilihatin, ntar takut.
Apa sih? Enggak. Lihatnya gini aja ya tuh, gini aja tuh. Kan nggak kelihatan kan? Nah, ini nggak kelihatan, oke. Curang, oke siap, nggak kelihatan. Mukanya tipikal, benar kan? Iya. Megurin luka kan? Ya, nggak kelihatan kan? Oke. Nggak kelihatan kan? Curang ya. Terus lagu-lagunya itu kalau dari Megurin Luka tuh Kaze senengnya. Ada beberapa berarti ya? Ada beberapa. Just Be Friend. Dan kejadian itu sama yang dulu ya. Just Be Friend, kayaknya Friend juga enggak sih habis itu. Terus apa lagi? Oh, Miku juga ada. Yang Snow Princess. Wah. Snow Princess. Tahu nggak? Nggak juga. Wah, saya nggak tahu. Udah cosplay Miku nggak tahu Snow Princess. Ya, enggak semua. Kalau dari Megurin Luka, Double Lariat. Terus kalau Vocaloid yang lain, Kaze senangnya Servant of Evil, Rinland. Itu mantep banget itu lagunya. Terus Megurin Luka sama Gumi, Happy Synthesizer. Happy Synthesizer. Cuci tangan itu. Hand sanitizer. Beda. Happy Synthesizer itu Kaze senang. Pokoknya Vocaloid, ya bener kata Tawi di awal obrolan kita tadi ya. Semua orang pasti tahu meskipun dia tuh cuma tahu lagunya sampai bilang apa namanya? Oh, ternyata ini lagu Vocaloid ya. Nah, karena lagunya tuh udah ngeracunin orang gitu. Iya, di game-game juga udah banyak. Gamenya banyak. Lagunya Miku. Udah masuk semua. Sayangnya game Vocaloid yang benar-benar game Vocaloidnya belum banyak yang masuk. Itu doang. Ada pertanyaan lain mungkin tentang sudah cukup segitu aja. Sudah cukup, nggak mau ditanya-tanya yang lain lagi? Oh enggak, kita udah cukup banyak. Nanti kita podcast ini sampai sejam ini. Kebanyakan ininya. Tapi nextnya bisa ya kita ngobrol bareng yang lain. Boleh. Ada berapa orang? Sekitar 4 lah, sama saya berarti 5. Kalau bisa terrealisasikan bakal rame gitu. 4. Waktu itu di studio ini ya terjadi yang namanya pahimpit. Saking tempatnya tuh luas gitu loh. Ya ini sangat luas. Jadi sekalian lah ya buat sobat Kaze sekalian, mohon doanya, mudah-mudahan Kaze bisa cepat dapat studio yang lebih gede. Tadi dibilang 4 beringis gitu loh. Ini ruangan dulu ya kalau misalnya lihat podcastnya Kaze yang bahas Fate Stay Night itu. Yeah. Itu ngederet tuh 1 2 3 4 5. Rame di sini semua. Rame sampai di penonton yang sebelah sini tuh sampai begini. Jadi kamera tuh dipaksain ke sini, kasihan banget dulu. Ya gitulah suka dukanya podcast ini. Jadi sekalian lah ya kita mendoakan saja. Doakan Kaze maksudnya. Doakan Kaze biar bisa cepat yang terbaik untuk yang lebih baik lah studionya. Amin. Udah. Jadi tempat orang itu ada Rinlandnya pasti di bawah ya, otomatis yang jadi Kaito di bawah, dan tolong yang jadi Luka kalau bening maksudnya kalau bagus di bawah juga gitu. Ada temen cewek. Ada cantik. Semoga saja bisa ikut. Semoga aja bisa ikut. Terus yang belum keluar lagi Luka tuh, selain Luka Gumi ada? Belum. Kalau yang di mana Gumi belum. Gakupo juga belum. Kaze pernah ada juga jadi Teto paling. Teto, yang pendek ya rambutnya. Iya. Teto. Jadi Luki. Balikannya dari Luka. Berarti udah dah, yang intinya Vocaloid aja berarti ya. Nanti bawa Rinland, Luka, Kaito ke sini lengkap. Tapi kalau bisa kostumnya yang default ya, jangan yang kostum dia pakai baju lagunya. Sip. Intinya obrolan Kaze sama ini dari tadi nyebutnya nama asli terus Tawi aja atau mau diganti sama Imam Ari, nanti ya paling editornya yang pusing. Ya nggak apa-apa, bebas. Ya nggak apa-apa, bebas. Jadi obrolan Kaze sama Tawi mungkin segini dulu. Kalau ada kurang-kurang, terus ada yang lebih paham mengenai Vocaloid, kalian boleh tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar. Karena kebiasaan Kaze itu adalah bacain komentar satu-satu, ya. Terus kalau misalnya waktunya masih cukup nih, katakanlah Kaze punya rekaman cuma 20 menit, hasil editingnya di belakang itu Kaze suka tambahin, bacain komentar. Jadi Kaze bisa
masukin obrolan KZ ini sambil apa sih namanya, tukar pendapat lah ya sama cosplayer lain, kita bacain komentar satu-satu. Ya. Pengennya sih kayak gitu, cuman kadang-kadang obrolan kita tuh terlalu over men. Over kepanjangan, ya udah akhirnya 30 menit udah aja. Bablas gitu. Nggak kerasa gitu. Nggak kerasa. Jadi cukup lah untuk yang sekarang, segini dulu. Terima kasih buat yang sudah mampir. Diingatkan lagi, kalau ada yang tahu ya Vocaloid ini obrolan sampai 2 kali nyebutin nih. Ntar kalau ada yang protes, bang kok kurang sih, nah itu dia. Kalau kamu merasa lebih tahu tentang Vocaloidnya, ditaruh di bawah kolom komentar, nanti Kaze bakal, oh iya nanti buat nextnya kita ketemu di bulan berikutnya ini, ngajak anak-anak cosplayer Hatsune Miku dan Vocaloid lah ya, biar gampang ya. Dengan Vocaloid kita bisa lebih ngerti apa aja nih tentang Vocaloid lebih detail. Ya. Intinya sih seperti itu. Oh ya, Kaze punya jargon obrolan, tahu nggak? Nggak, ya gimana? Kalau di closing itu Kaze selalu menyebutkan Sampurasun Minasan. Jadi ntar bareng-bareng. Siap. Oke, kalau gitu kita bareng-bareng ya. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mampir di Silver Kaze Cosplay Room kali ini. Akhir kata Kaze dan Tawi mengucapkan Sampurasun Minasan. Dan kita akan bertemu lagi di bahasan Silver Kaze. Kok otak huruf sih? Silver Kaze Cosplay Room berikutnya. Dadah. Thank you sudah mampir.